Masih banyak orang yang menyembah dewa-dewi. Ada agama Yahudi dengan para ahli Tauratnya. Itu situasi pada abad ke-1 dan dalam situasi ini Yesus lahir di Palestina kuno di Bethlehem. Yesus menyebarkan ajaran yang membuatnya tidak disukai oleh para ahli Taurat, ahli hukum Yahudi pada masa itu. Mereka menganggap ajaran Yesus bertentangan dengan hukum Taurat. Setelah wafat, ajaran Yesus diteruskan oleh para rasul, salah satunya mengalami sesuatu yang unik di tempat yang saya kunjungi ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di Zaragoza di Spanyol. Sekitar 10 tahun setelah wafatnya Yesus pada abad ke-1, ada salah satu rasul Yesus yang pernah datang ke kota Zaragoza di Spanyol ini untuk mewartakan Injil. Ketika itu, rakyat Spanyol belum menganut agama, masih berada di bawah kekuasaan Romawi kuno yang menyembah banyak dewa. Rasul Yesus yang datang ke sini pada tahun 40 untuk menyebarkan ajaran Kristen namanya Santo Yakobus. Tentang Santo Yakobus yang makamnya di Spanyol banyak disiarahi orang, bukan hanya umat Katolik tapi juga yang ateis. Ini sudah saya tayangkan pada video lalu. Saat Santo Yakobus datang ke kota Zaragoza di Spanyol ini, awalnya ia merasa berkecil hati. Ia menilai upayanya mewartakan Injil tidak begitu berhasil. Hanya sedikit orang yang mau bertobat. Saat ia ingin kembali ke Yerusalem, ia melihat penampakan supranatural, yaitu penampakan Ibunda Yesus, Santa Maria. Ini adalah penampakan Santa Maria yang pertama yang dikenal dalam sejarah Katolik. Ada yang unik dari penampakan ini, karena ini satu-satunya penampakan Santa Maria yang terjadi saat Santa Maria masih hidup. Saat itu Santa Maria sedang berada di Yerusalem, jaraknya sangat jauh dari Spanyol. Dalam penampakan itu, Santa Maria memotivasi Santo Yakobus untuk tetap meneruskan tugas kerasulannya di Spanyol. Santa Maria juga berpesan untuk mendirikan gereja di tempat ia menampakkan diri. Berdasarkan pesan itu, Santo Yakobus mendirikan gereja di kota Zaragoza ini yang merupakan gereja pertama di dunia yang didedikasikan untuk Santa Maria. Gereja yang dibangun Santo Yakobus pada abad pertama itu kemudian diperbaharui pada abad ke-17 hingga kini masih tetap kokoh berdiri, dan lokasi tempat Santa Maria menampakkan diri di pilar masih ada sampai sekarang. Lokasi ini pernah dikunjungi Paus Yohanes Paulus II dan sejumlah tokoh penting lainnya. Selama 2000 tahun, batu pilar di tempat Santa Maria menampakkan diri banyak disentuh, dibelai, bahkan dicium para peziarah, membuat batu ini terkikis dan membentuk cekungan. Inilah gereja yang dibangun Santo Yakobus di kota Zaragoza di Spanyol ini. Namanya Gereja Katedral Basilika Bunda Maria dari Pilar. Sampai sekarang, lokasi penampakan Santa Maria banyak dikunjungi orang dari seluruh dunia. Santo Yakobus kemudian dipandang telah membuka jalan bagi dunia untuk memulai tradisi penghormatan kepada Santa Maria, Ibunda Yesus. Tradisi penghormatan kepada Santa Maria kemudian menyebar menjadi tradisi umat Katolik di seluruh dunia. Tradisi ini menimbulkan anggapan bahwa agama Katolik menyembah berhala, menduakan Tuhan. Bukankah yang harus disembah adalah Tuhan, bukan Maria? Gereja Katolik menegaskan hanya menyembah Allah, tidak menyembah dan tidak menuhankan Santa Maria, melainkan memberi penghormatan kepada Santa Maria sebagai Ibunda Yesus. Gereja Katolik menggolongkan tingkat penghormatan kepada mereka yang kudus, yaitu hanya Allah yang disembah. Ini disebut latria. Penghormatan kepada Maria disebut hiperdulia. Penghormatan kepada para orang kudus disebut dulia.
Tentu semua gereja Kristen, bukan hanya Katolik, menghormati Maria, tetapi bentuk penghormatan agama Katolik kepada Maria dinilai oleh aliran Kristen lainnya sebagai sesuatu yang sangat menonjol. Dalam Katolik, Maria tidak saja mendapatkan gelar santa, gelar untuk orang suci, tapi masih ada sejumlah gelar lainnya, di antaranya Bunda Gereja. Ada juga gelar Immaculata, artinya dikandung tanpa noda. Tidak semua aliran agama Kristen setuju dengan dogma Katolik bahwa Maria adalah suci tanpa noda. Ada sejumlah teori dari para teolog tentang mengapa Maria pantas disebut suci tak bernoda, atau sebaliknya, ada teolog yang menolak dogma bahwa Maria bebas dari dosa warisan. Di luar semua teori teologi terkait Maria, secara kultural, orang Yahudi penganut Kristen pada abad ke-1 itu masih kuat memegang tradisi Yahudi, dan tradisi ini ikut mempengaruhi cara pandang mereka dalam mengimani kekristenan mereka. Pada masa awal lahirnya Kristen, ajaran Kristen tadinya masih dikenal di antara orang Yahudi. Yesus dan rasul-rasulnya juga orang Yahudi. Salah satu tradisi yang kuat pada orang Yahudi adalah penghormatan kepada ibu. Ya, tentu semua bangsa menghormati ibu, tapi penghormatan pada ibu bagi bangsa Yahudi sangat istimewa, karena setiap Jumat malam sebelum makan malam di meja makan, setiap keluarga Yahudi punya tradisi melantunkan madah pujian bagi ibu. Dalam tradisi Yahudi, jauh sebelum lahirnya Kristen, ada kepercayaan bahwa melahirkan anak dianggap sebagai mukjizat Tuhan. Meskipun seorang ibu adalah manusia biasa yang berdosa, tapi tugas yang diembannya sebagai seorang ibu adalah tugas suci. Karena itu dalam tradisi Yahudi, sosok ibu dianggap sebagai wadah ilahi, sebagai mitra Tuhan dalam mengasuh dan membesarkan anak baik secara fisik maupun spiritual. Ibu punya peran sentral dalam kehidupan spiritual setiap keluarga Yahudi. Orang Yahudi melihat ibu mereka adalah sosok yang berdiri di garda terdepan dalam membela kebenaran. Bagi orang Yahudi, ibu adalah tokoh kunci, sehingga tradisi Yahudi dan bangsa Yahudi bisa terus eksis dari abad ke abad. Nah, kalau terhadap ibu mereka yang manusia biasa saja bisa mereka muliakan, lebih-lebih lagi penghormatan mereka terhadap Maria sebagai ibu rohani mereka. Umat Yahudi yang baru memeluk Kristen di masa awal Yesus memberi ajaran Kristen, saat itu masih bisa melihat langsung Yesus dan Maria, ibunda Yesus, yang masih hidup di sekitar mereka sehari-hari. Bagaimana umat memposisikan Maria yang kala itu masih hidup tercermin dalam ucapan Elizabeth ketika ia menerima kunjungan Maria, ditulis dalam Injil Lukas. Kala itu Elizabeth sangat terkejut karena dikunjungi Maria sehingga berucap, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Dalam hidup sehari-hari orang Yahudi, anak meminta ibu mendoakan mereka. Tradisi ini terekspresikan dalam iman. Mereka meminta Maria sebagai ibu rohani untuk mendoakan mereka, tapi bukan berdoa kepada Maria. Tradisi penghormatan kepada Maria ini tetap melekat pada umat Katolik, bahkan ketika ajaran Kristen kemudian menjadi universal, tidak lagi hanya di kalangan orang Yahudi. Ya, pertumbuhan suatu agama sangat dipengaruhi oleh faktor historis, budaya, tradisi, dan dipengaruhi oleh zaman yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran dalam gereja Katolik selain bersumber dari kitab suci juga tidak dapat dilepaskan dari tradisi suci dan otoritas pengajaran gereja Katolik atau magisterium. Gereja Katolik sebagai institusi kepausan sudah berdiri sejak abad ke-1. Pada abad ke-1 itu belum tersusun kitab suci Perjanjian Baru seperti yang dikenal sekarang. Ada surat-surat yang ditulis oleh para rasul masih beredar di kalangan yang sangat terbatas. Sebagian besar umat belum bisa membaca.
Pengikut ajaran Kristus secara umum disebut orang Kristen meskipun agamanya Katolik, karena memang Kristen artinya pengikut Kristus. Katolik adalah sinonim dari universal untuk menyatakan ajaran Kristen adalah universal untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Pengikut ajaran Yesus Kristus pada awalnya adalah orang Yahudi dari kalangan rakyat jelata yang tertindas oleh golongan yang lebih kuat. Yesus sendiri adalah orang Yahudi tapi tidak disukai oleh sejumlah golongan orang Yahudi, di antaranya para praktisi hukum Taurat dan penganut fanatik agama Yahudi. Ajaran Yesus menjadi ancaman bagi otoritas mereka. Pada abad pertama itu belum tersusun kitab suci Perjanjian Baru, meskipun sudah ada surat-surat para rasul, tapi ini hanya bisa dibaca oleh para agamawan dan beredar di kalangan terbatas. Belum ada mesin cetak, sebagian besar orang masih buta huruf, sehingga ajaran agama hanya bisa diberikan secara lisan. Maka ajaran lisan yang diberikan pada umat bisa lebih mudah dicerna dengan tampilan visual seperti patung dan lukisan di gereja. Ini bisa membantu umat yang masih buta huruf untuk menyerap dan merangkai ajaran-ajaran yang diberikan. Lukisan-lukisan itu bukan hanya di gereja, bahkan Alkitab kuno juga banyak yang dihias dengan ilustrasi menarik. Bukankah zaman sekarang orang juga memberikan pelajaran dengan bantuan tampilan visual seperti video, film, foto-foto, dan ilustrasi? Fungsi patung dan lukisan di gereja bukan untuk sembah berhala. Yang mesti diwaspadai untuk sembah berhala masa kini bukanlah patung-patung itu, tapi sembah berhala pada uang, materialisme, jabatan, dan kekuasaan. Orang-orang zaman sekarang meletakkan karangan bunga dengan sikap penuh hormat pada patung pahlawan. Itu bukan berarti menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan. Juga orang bersikap hormat pada bendera, bahkan mencium bendera, ini bukan bentuk penyembahan. Zaman demi zaman berlalu, umat tidak lagi buta huruf, namun patung-patung, lukisan, arsitektur megah seperti abad lampau malah menjadi ciri khas gereja Katolik hingga kini. Sejak gereja Katolik dimulai pada abad ke-1, hampir 1500 tahun kemudian, barulah ada mesin cetak. Agama Protestan bermula tahun 1517 ketika sudah ada teknologi mesin cetak. Ini artinya kitab suci mulai lebih mudah diakses dibanding sebelumnya. Sekolah-sekolah yang mempelajari kitab suci mulai didirikan. Dalam agama Protestan berlaku doktrin sola scriptura, artinya semua ajaran dan doktrin dalam agama harus berdasarkan pada satu sumber, yaitu kitab suci. Sehingga dogma dari agama lain bisa saja diragukan atau ditolak atas dasar itu tidak ada di dalam kitab suci. Unsur-unsur dalam Katolik seperti Mariologi atau teologi yang berhubungan dengan Maria, tentang orang-orang kudus seperti Santo dan Santa, beberapa tradisi ibadah dalam Katolik tidak dijumpai dalam Protestan karena dianggap tidak sesuai dengan doktrin sola scriptura atau tidak alkitabiah. Dengan latar belakang historisnya, Katolik tidak tergantung pada makna harafiah, makna kata demi kata dalam kitab suci. Kata Rasul Yohanes, ada banyak hal yang dilakukan Yesus, dan kalau semua itu dituliskan, dunia tidak akan cukup untuk memuatnya. Ini bukan berarti kitab suci tidak penting bagi Katolik. Gereja Katolik telah mempersembahkan kepada dunia kitab suci Perjanjian Baru yang pertama kali diratifikasi pada tahun 393 Masehi. Karena keterbatasan teknologi sejak abad ke-1 selama hampir 1500 tahun, banyak umat Katolik mengimani agamanya tanpa kitab suci karena masih buta huruf dan belum ada teknologi mesin cetak. Dalam keterbatasan itu, Gereja Katolik telah berhasil mempertahankan kekristenan melalui ajaran lisan. Bahkan sampai sekarang pun masih ada orang-orang di berbagai tempat di dunia
dunia yang memeluk ajaran Kristus tanpa bisa mengakses kitab suci karena adanya aturan pelarangan peredaran kitab suci di suatu wilayah. Ada juga umat Kristen di banyak wilayah yang tidak bisa mengakses kitab suci dalam bahasa mereka. Ini membuktikan bahwa tanpa kitab suci, Christianity tetap bisa hidup dalam iman pemeluknya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.